Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran tajwid. Kemarin kita masih membahas ahkamul an-nunus sakinah wa tanwin, yaitu hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Kita sudah menyelesaikan hukum izhar, idgham, idgham di gunnah, gunnah. Kemudian yang terakhir kita iqrar. Qalb. Baik, kita akan masuk pada pembahasan ikhfa. Ikhfa artinya yaitu menyamarkan. Menyamarkan yaitu apabila nun sukun, ini nun sukun atau tanwin, ini tanwin fathatan, kasrotan, domatain. Itu bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Huruf 15 akan disebutkan nanti apa saja. Maka nun sukun atau tanwin ini disamarkan bunyinya, kemudian didengungkan. Didengungkan. Huruf-huruf ikhfa yang 15 itu antara lain huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, of, kaf. Itu huruf ikhfa, ada 15. Nah, dan kita akan pelajari contoh-contohnya satu persatu dari ta sampai kaf. 6. Barakallahu fikum. Kemudian tingkatan ikhfa. Ikhfa itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama ikhfa a'la, itu ikhfa tinggi. Apa itu? Yaitu ikhfa lebih lama daripada gunnahnya. Jadi huruf nun yang samarnya itu lebih lama dari gunnahnya. Hurufnya ini ada 3, huruf ta, dal, to. Nah, contohnya nah, itu nunnya ini juga di sana ini makhraj sama ini ya. 3 huruf ini makhrajnya sama. Jadi ikhfa-nya lebih lama. Nah ini karena lidahnya itu hampir berdekatan ya, yang nun sukunnya dengan ta, dal dan to, lebih lama. Kemudian yang kedua yaitu ikhfa adana, yang rendah, yaitu apabila ikhfa lebih pendek dari gunnahnya. Hurufnya ada 2, yaitu huruf kaf dan qaf. Karena huruf kaf dan qaf ini makhrajnya ada di pangkal lidah, sedangkan nun itu ada di depan. Jadi ikhfa-nya langsung masuk ke dalam ya. Jadi contohnya mangga, jadi tidak man, tapi mang langsung ke tempat berdekatan dengan makhrajnya qaf dan kaf. Mangga, mingko. Nah. Kemudian ikhfa ausad. Ausad yang sedang, yang ketiga, yaitu ikhfa dan gunanya sama. Jadi hurufnya selain huruf di atas yaitu huruf ta, dal, ta, to, kaf, qaf. Selain itu ikhfa-nya ikhfa yang sedang atau ausad. Nah, barakallahu fikum. Contohnya ya seperti huruf sa, sa. Jadi sama antara ikhfa yaitu samar, bacaan nun samarnya itu dan gunanya. Minja sama. Nah, kita akan masuk pada contoh-contoh bacaan ikhfa. Yang pertama huruf ta. Huruf ta
Ini karena hampir berdekatan makronya dengan huruf nun, maka seperti di atas termasuk ikhfa a'la, itu ikhfanya lebih lama dari gunnah. Jadi contohnya di sini anta. Jadi untuk ikhfa bacaannya tidak masuk kepada bacaan huruf ng ya. Seperti angta. Ini angta. Ini kurang tepat. Jadi taruh lidah itu di nun. An cuman disamarkan suara nunnya itu. Nah seperti itu. Kan an tapi jadi tidak ujungnya yang ditaruh di makhraj nun, tapi ujung lidah bagian punggungnya itu. Jadi membentuk suara bukan an, ini jelas nunnya tapi disamarkan kalau hanya sekedar suara nunnya tanpa gunnah bisa. Contohnya kalau kita tutup hidung kita, suara ikhfanya masih ada, contoh tapi kalau sudah masuk ke al-khayshum yang di hidung, maka gunanya tidak ada, hilang kalau ditutup hidungnya. Contohnya nah di situ gunanya sudah hilang kalau ditutup hidungnya, berarti sudah masuk ke gunnah. Anta, jadi selain membentuk suara nun samar juga masuk ke dengung, ke hidung ya. Tidak ang ya, ang tapi masuk ke hidung dengungnya. Dapatnya anta jannatil til. Nah, jannatin tajri min tahtiha. Sama ini ya, tanwin muta, nun sukun ke muta. Nah, dua ya. Biasanya untuk mushaf yang cetakan Beirut atau bukan Indonesia, ini untuk dengung-dengung tanwin biasanya dipisah. Kalau Taman Faedah mungkin, kalau dicetakan Indonesia itu tidak ada. Kalau cetakan Indonesia itu apa? Untuk tanwinnya itu kalau meskipun dengung tidak dengung sama berjejer. Kalau cetakan Beirut biasanya dipisah. Nah, dipisah seperti itu. Doma juga demikian. Kalau dengung biasanya dipisah berjejer seperti ini. Nah, barangkali. Kemudian kita lanjutkan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ini yauma idzin tanwin kemudian ini ikhfakan. Zintu zintu. Ikhfa kemudian didengungkan ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nah, contoh yang kedua yaitu huruf sa. Ini huruf ta, ini sa. Sa ini masuk pada tingkat yang ketiga yang sedang ikhfa ausat. Contohnya sini unsa, unsa, tidak ungsa ya, tapi nunnya disamarkan. Unsa min samaratin, nun sukun ketemu sa, nun sukun ketemu sa. Min samaratin lu'am mansura. Jadi tanwin ketemu apa? Nun sukun ketemu sa. Jadi diikhfakan dan kemudian dengan lu'am mansura. Atau pada ayat wa
azwajan salasah. Wa kuntum, ini nun sukun ketemu ta, ikhfa, dan nunnya disamarkan, didengarkan. Kuntum, kuntum azwajan, jan tanwin ketemu sa, azwajan sa, jansa, tidak azwajang, nah tidak termasuk huruf ng ya, ajang sa, tapi tidak membentuk suara nun yang samar. Yang salasah wa kuntum azwajan salasah. Baik. Ilahuna kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.